Ketika anak bersekolah di luar negeri, tentu merupakan kebanggaan tersendiri bagi anak tersebut dan pastinya kedua orang tua. Betul kan? Kewajiban sebagai anak yang ingin sekolah ke luar negeri tentunya harus belajar dengan baik sehingga bisa memastikan dirinya lolos ke sekolah di luar negeri tersebut. Dan kewajiban orang tua tentunya memberikan dukungan, ya, baik dukungan moral dan yang paling penting adalah dukungan finansial. Nah, para planners, tahukah ternyata untuk persiapan dukungan finansial ini tidak sama dengan seperti sekolah di dalam negeri. Apa saja yang berbeda? Yuk kita simak penjelasannya sebagai berikut. Halo, salam planners. Ketemu lagi dengan saya Sanjay dan Champion with Planner. Pada kali ini kita akan membahas tentang pendidikan anak, khususnya untuk pendidikan anak ke luar negeri. Ya, pada video sebelumnya yang ini kita sudah bahas tentang alasan kenapa harus punya perencanaan dana pendidikan. Dan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan yang ini, yaitu tentang apa saja sih yang membuat dana pendidikan itu yang perlu kita perhitungkan. Ya, mulai dari berapa biayanya dan seterusnya. Nah, pada edisi kali ini kita khusus membahas tentang bagaimana apabila anak para planners memutuskan untuk sekolah di luar negeri. Ya, baik itu SMA ataupun kuliah. Nah, sama seperti persiapan pendidikan anak di dalam negeri, ya beberapa poin sama. Akan tapi ada beberapa poin yang berbeda. Apa saja? Yuk kita lihat. Nah, untuk persiapan dana pendidikan anak di luar negeri, tentunya pertama adalah komponen yang utama, pasti dimanapun sama, yaitu berapa besar biaya kuliahnya. Ya, nah para planners bisa mencari di situs-situs yang sesuai dengan kampus yang dituju atau sekolah yang dituju. Berapa besar biayanya? Dan tentu diingat, ya, biaya pendidikan di luar negeri sama umumnya dengan dimanapun, yaitu apa? Makin tahun biasanya ada kenaikan yang kita sebut dengan inflasi pendidikan, betul ya? Nah, jangan lupa itu perlu diperhitungkan, ya. Nah, untuk lebih akurat, para planners bisa ngecek dibandingkan dengan data tahun-tahun sebelumnya bila ketemu. Apabila tidak, maka patokan kita inflasi pendidikan itu bisa 10% sampai 20 atau bahkan 30%. Ya, anggap 10% per tahun. Nah, itu tentang biaya pendidikannya. Nah, itu sama dengan di Indonesia. Yang kedua adalah apa? Itu tentang bagaimana biaya hidupnya. Ya. Nah, ini yang biaya mungkin agak berbeda. Ya. Kita tahu kalau di luar negeri kan tentu hidupnya ya jauh dari orang tua. Orang tua di dalam negeri tentu berbeda apabila para planners juga ikut dengan anak dan tinggal di luar negeri dan memiliki ya properti di sana. Ya, semua biaya sudah ditanggung sendiri. Akan tapi bila tidak bagaimana? Tentu harus siapkan berapa besar biaya hidup untuk tinggal di luar negeri. Ya, mulai dari biaya hidup sehari-hari, ya entah itu makannya dan seterusnya, keperluan hidup sehari-hari, dan tentunya yang paling penting adalah tentang tempat tinggal. Ya, tentu tempat tinggal apabila tidak memiliki properti di sana, ya kita harus sewa. Berapa besar sewanya? Dan perlu diingat, biaya hidup itu untuk tahun ini akan berbeda di tahun-tahun mendatang. Yang kita sebut juga ada inflasi untuk biaya hidup. Dan itu juga harus dicek berapa besar kenaikannya. Ya, rata-rata anggap 10% setahun. Nah, kita sudah bilang dua komponen ya, tentang biaya hidup, biaya kuliah dan biaya hidup. Nah, apalagi? Ya, tentu selain itu akomodasi. Jangan lupa. Ya, apabila di dalam negeri mungkin biaya akomodasi masih ya cukup terjangkau ya. Kalau di luar negeri relatif ya, mungkin ada yang murah, ada yang lebih mahal. Dan itu perlu diperhitungkan. Nah, dan yang paling penting terakhir adalah apa? Yaitu tentang hati-hati perbedaan mata uang, ya, atau kurs. Ya, tentu para planners berbeda antara di Indonesia dengan di luar negeri. Setiap tahun semuanya komponen akan naik.
Akan tetapi perlu diingat, mata uang luar negeri itu juga naik setiap tahun rata-rata. Nah, itu yang para planners di luar sana yang luput untuk memperhitungkan. Ya, contoh misal gini, kita untuk anak pendidikan misalnya di Singapura misalnya, itu misalnya per tahun menghabiskan 10.000 Singapura dolar. Nah, tahun depannya misalnya jadi 11.000. Nah, itu kenaikan tapi dalam mata uang dolar Singapura. Dan kalau bisa dirupiahkan, tentu jangan lupa ada kenaikan kursnya juga. Nah, hati-hati, ini yang perlu diperhitungkan sehingga para planners tidak salah mempersiapkan berapa besar estimasi dana pendidikan yang dibutuhkan agar anak dapat tinggal dengan nyaman di luar negeri dan dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik. Nah, itu saja para planners apa yang perlu diperhatikan apabila para planners ingin mensekolahkan atau mengkuliahkan anak di luar negeri. Jangan lupa ya. Nah, jangan lupa kita akan ada konten berikutnya yang tidak kalah menarik dan kita akan juga melanjutkan pembahasan tentang pendidikan anak dan yang lain. Apabila konten ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain sehingga mereka paham tentang edukasi keuangan yang kita akan lakukan setiap saat. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. See you!